Episode diawali dengan semua keluarga Capan yang sedang berkumpul karena hasil ujiannya Sai telah keluar. Pirat dan yang lainnya merasa sangat senang karena Sai mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Melihat itu, Sonali langsung saja menghasut Bapani. Sonali berkata bahwa sebelumnya Sai berjanji akan meninggalkan karirnya, namun kenapa sekarang dia malah kembali mengurus hasil ujiannya di Fakultas Kedokteran. Wajahnya Bapani seketika itu pun langsung saja berubah menjadi asam karena dia terkena hasutannya Sonali. Sementara itu, Sai langsung saja berpelukan dengan Pirat karena dia merasa sangat senang. Melihat itu, Paki pun menjadi cemburu. Kemudian Bapani menghentikan Sai untuk terus-terusan bangga dengan hasil ujiannya karena bagaimanapun juga semua itu tidaklah berguna. Bapani menyuruh Sai untuk segera menyiapkan makanan, karena itu adalah tugasnya Sai sebagai menantu keluarga Capan. Mendengar itu, Sai dan yang lainnya langsung terdiam. Pirat berkata kepada Bapani, Sai berhak bahagia dengan hasil ujiannya, dan ini perlu dirayakan, karena sampai saat ini belum ada yang pernah menjadi dokter di keluarga ini. Sai juga memberitahu Bapani bahwa dia belum sah menjadi dokter, karena dia belum saja melakukan magang serta belum mendapatkan lisensi medis. Bapani berkata, apapun itu kau tidak usah mengajariku bagaimana prosedurnya untuk menjadi seorang dokter. Yang terpenting sekarang kau harus mengurus rumah tanggamu dan untuk mencari uang. Serahkan saja semua itu kepada Pirat. Kemudian Bapani mengambil kertas hasil ujiannya Sai. Melihat itu, Sai berpikir Bapani akan merobeknya, sehingga Sai pun menghentikan Bapani. Namun Bapani mengatakan bahwa dia tidak akan merobek kertas tersebut, melainkan kertas tidak berguna ini lebih pantas diberikan kepada pedagang asongan untuk membungkus cemilan. Mendengar itu, Pirat memohon kepada Bapani untuk tidak merusak kertas tersebut. Pirat lalu mengambil kertas tersebut dari Bapani dan kemudian dia mengembalikannya kepada Sai. Melihat Pirat yang selalu mendukung Sai, Paki berkata, apa sebenarnya yang Sai dan Pirat rencanakan dan kenapa mereka terlihat sedang bersekongkol? Namun Pirat langsung saja sekakmat Paki dan dia menyuruh Paki untuk tidak ikut campur dalam urusannya dengan Sai. Mendengar itu, Paki pun langsung menutup moncong keparatnya. Setelah itu, Sai berkata bahwa dia akan menyimpan dokumen miliknya. Lalu setelah itu, dia akan menyiapkan makanan untuk semua keluarga. Sai kemudian pergi ke kamarnya dan dia menaruh hasil ujiannya di dekat foto ayahnya. Sai langsung saja meneteskan air matanya mengingat begitu sulitnya cobaan yang dia hadapi untuk menjadi seorang dokter. Lalu Pirat juga datang ke sana dan dia meminta maaf kepada Sai dan juga ayahnya Sai. Pirat berkata bahwa dia berjanji kalau dia akan membantu Sai untuk meyakinkan Bapani supaya Bapani merestui Sai menjadi seorang dokter. Pada saat itu Pirat juga berencana untuk merayakan keberhasilannya Sai. Meskipun Sai menolaknya, namun Pirat bersikeras akan tetap merayakannya. Keesokan harinya, Pirat dan Sai bersiap-siap akan pergi ke kampusnya Sai karena Sai akan melakukan magang. Namun Pirat meminta izin dan berbohong kepada Bapani dan berkata bahwa dia akan mengantarkan Sai pergi berbelanja. Mendengar itu, Bapani pun mengizinkan mereka pergi. Dan singkat cerita, ketika sampai di kampus, Pirat menyuruh Sai untuk mengurus karirnya dengan baik dan dia harus berhasil meraih impiannya. Namun pada saat itu terlihat Sai sangat gugup karena dia takut nantinya Bapani akan murka mengetahui Sai yang pergi ke kampus. Sai meminta Pirat untuk berkata jujur saja kepada Bapani. Tetapi tiba-tiba saja Babang Pirat langsung mencium pipinya Sai sambil menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Melihat itu Sai pun menjadi terkejut. Yang walaupun di dalam hatinya berkata, lagi dong bang ciumannya. Sementara tidak jauh dari mobil mereka, terlihat seorang pria yang tak dikenal sedang mengawasi mereka. Entahlah siapa sebenarnya orang itu. Kemudian Pirat pergi setelah mengantarkan Sai, sedangkan Sai langsung memasuki ruangan.
Di dalam ruangan, Pulkit memperkenalkan saya kepada seluruh peserta magang dan berkata bahwa saya adalah mahasiswa terbaik di kampus. Mendengar itu, semua peserta memberikan tepuk tangan kepada saya dan berkata bahwa semua itu harus dirayakan. Namun, pria asing yang tadinya tiba-tiba saja masuk ke sana, dan ternyata dia adalah seorang dokter senior yang akan mengawasi peserta magang. Dia bernama Dr. Machendra. Dengan judesnya, Machendra langsung menegur semua peserta karena semua peserta telah membicarakan mengenai perayaan keberhasilan mereka. Padahal sampai saat ini, semua peserta belumlah menjadi seorang dokter dan mereka sama sekali belum pernah melakukan operasi kepada pasien. Mendengar itu, semua peserta magang langsung terdiam. Lalu Dr. Machendra mengajak semua peserta untuk berjalan di seputaran rumah sakit tersebut. Dia terus saja mengawasi semua peserta magang termasuk saya dengan gaya judes dan kumisnya yang tidak ada imut-imutnya sedikit pun. Sementara di rumah, Paki mulai menghasut Bapani untuk melawan saya. Paki mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun di puja pada malam nanti. Namun entah apa yang terjadi, Bapani tiba-tiba saja mendukung saya. Bapani berkata bahwa saya adalah menantu kesayangan dan saya akan membuat hati semua orang menjadi adem. Sonali serta Karisma juga ikut-ikutan menjelek-jelekkan saya. Namun tetap saja Bapani tidak mau mendengarkan moncong mereka semua. Sehingga dengan itu para curut ini pun kepanasan mendengar Bapani yang berpihak kepada saya. Paki kemudian masuk ke kamarnya dengan kepala yang keliengan karena gagal menghasut Bapani untuk membenci saya. Kemudian Samra datang ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Paki kemudian menceritakan kepada Samrat bagaimana Bapani yang kini berpihak kepada saya. Mendengar itu, Samrat mencoba menenangkan istri durhakanya dan bahkan dia juga memijat kepalanya. Namun tetap saja Paki berkata di dalam hati bahwa dia akan menjatuhkan saya dan dia akan membuat Bapani kembali menentang saya. Kembali ke rumah sakit, saya merasa sangat panik karena Dr. Machendra memberikannya tugas yang begitu banyak. Saya berpikir Bapani akan marah kepadanya jika dia terlambat pulang. Oleh sebab itulah saya langsung meminta izin kepada Dr. Machendra supaya dia memberikan saya untuk pulang pada pukul 3 sore nantinya. Namun apa yang terjadi? Dr. Machendra malah menghina saya. Dia mengatakan bahwa saya tidak pantas menjadi seorang dokter, melainkan dia pantasnya menjadi emak-emak penunggu dapur. Saya memohon kepada Dr. Machendra untuk mengerti dengan situasinya saya, bahwa dia meminta izin untuk pulang duluan pada hari ini saja. Mendengar itu, Dr. Machendra berkata, "Baiklah, kau boleh pulang duluan hari ini, asalkan kau bisa membantu persalinan seorang pasien yang akan melahirkan." Mendengar itu, saya langsung menjadi tegang, karena dia sama sekali tidak pernah menangani persalinan. Namun mau tidak mau, saya pun harus menuruti permintaannya Machendra. Saya langsung menuju ke ruang persalinan dan dia membantu seorang ibu-ibu yang akan melahirkan. Sedangkan di luar, Pirat juga sedang panik menunggu saya. Pirat berharap saya secepatnya keluar agar mereka tidak terlambat pulang ke rumah. Begitu juga di rumah Capan, semua orang sudah mulai menyiapkan segala sesuatu untuk puja nanti malam. Mereka berpikir ketika Pirat dan saya telah pulang, maka puja akan segera dimulai. Kembali kepada saya yang sedang menangani persalinan. Saya terlihat sangat tegang karena ini merupakan pengalaman pertamanya dalam membantu persalinan. Ditambah lagi pada saat itu si pasien terus mengamuk dan dia terus mencari suaminya yang belum juga datang ke sana. Melihat itu, saya berusaha keras menenangkan pasien tersebut. Kemudian Dr. Machendra datang ke sana mengawasi saya. Dan entah ada dendam apa Pak Dokter kepada saya, tiba-tiba saja dia mengejek saya. Machendra berkata bahwa suaminya si pasien belum juga datang. Namun suaminya si dokter malah tidak sabaran dan selalu menunggu di parkiran. Mendengar itu, saya menyuruh Pak Dokter untuk tidak berkomentar mengenai masalah pribadinya. Pak Dokter semakin dibuat marah karena saya berani menentangnya.
Terlebih lagi ketika Pak Dokter melihat Pirat memasuki rumah sakit untuk mencari Sai, Pak Dokter pun berpikir akan mempersulit tugasnya Sai sehingga Sai tidak bisa pulang cepat. Sementara di rumah, semua keluarga sedang menunggu kedatangannya Pirat dan juga Sai karena puja sebentar lagi akan dimulai. Tidak lama setelah itu bel rumah pun berbunyi. Bapani dengan senang hati membukanya dan berpikir jika itu adalah Sai dan juga Pirat. Namun setelah dibuka, nyatanya bukan, karena itu adalah tetangga mereka yang ingin ikut melakukan puja bersama. Melihat itu bukanlah Sai dan Pirat, Aswini kemudian mencoba menelpon Sai untuk memintanya segera pulang. Akan tetapi Sai tidak menjawab panggilannya Aswini. Sehingga dengan itu Aswini pun menjadi sangat panik. Di rumah sakit, meskipun ini adalah pengalaman pertamanya Sai dalam menangani persalinan, namun dengan kerja keras dan dengan usaha yang maksimal, akhirnya Sai pun berhasil membantu pasien tersebut melahirkan dengan selamat. Melihat itu antara bersyukur dan rasa tidak percaya terlintas di benaknya Sai. Dia tidak menyangka dirinya bisa membantu pasien tersebut melahirkan dengan selamat. Setelah itu Sai menghadap Dr. Macindra dan dia meminta izin untuk pulang setelah menyelesaikan tugasnya. Namun apa yang terjadi? Bukannya memberikan Sai pulang, Macindra malah meminta Sai untuk melakukan shift 24 jam pada hari itu. Mendengar itu Sai menjadi kaget. Sai bertanya kenapa Macindra malah menghukumnya setelah dia menyelesaikan tugasnya. Namun dengan judesnya Macindra malah meminta Sai untuk menurut karena dia adalah dokter senior yang mengawasi proses magangnya Sai. Di rumah keluarga Capan, para tamu mulai bergosip dan menjelek-jelekkan Bapani karena Sai yang menjadi menantu belum juga pulang untuk melakukan puja. Mendengar itu Bapani langsung saja menelpon Pirat dan menanyakan kapan Pirat akan pulang. Tetapi Pirat berbohong dan berpura-pura jika ban mobilnya bocor. Secepatnya Pirat berkata bahwa dia dan Sai akan segera pulang. Para tamu rempong yang mendengar itu berkata bahwa semua itu adalah alasan saja. Lalu mereka pun langsung pergi dari sana tanpa melakukan puja. Sehingga dengan itu Bapani berkata bahwa dia akan menghukum Sai karena Sai telah membuat Bapani malu. Sementara itu, Sai telah keluar dari rumah sakit, entah apa alasannya kepada Dr. Macindra sehingga dia bisa diizinkan pulang duluan. Namun Sai dibuat sangat kaget ketika dia melihat Pirat menggunakan gendongan bahu seperti orang yang sedang patah tulang. Sai bertanya, apakah Pirat terluka? Pirat berkata bahwa ini adalah akal-akalannya saja supaya Bapani tidak marah-marah ketika mereka terlambat pulang. Mendengar itu, Sai merasa keberatan dan dia menyuruh Pirat untuk berhenti berbohong. Namun tetap saja Pirat menyuruh Sai untuk menurut karena ini demi kebaikan mereka. Lalu mereka pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, semua keluarga dibuat sangat kaget melihat tangannya Pirat yang terluka. Paki langsung saja menegur Sai dan bertanya kenapa Sai tidak memberitahu keluarga jika Pirat sedang terluka. Aswini juga mendukung Paki. Namun Sai berkata, aku tidak memberitahu kalian karena aku bukanlah pembohong. Sebenarnya Pirat hanya berpura-pura terluka karena dia tidak mau melihat Bapani marah-marah dengan keterlambatan mereka pulang ke rumah. Sebenarnya Pirat telah pergi mengantarkan aku ke kampus dan ini adalah hari pertamaku melakukan magang. Mendengar itu semua orang sangat kaget. Bapani langsung saja mengamuk kepada Sai dan Pirat dan mengatakan bahwa mereka berdua telah membohongi Bapani. Bahkan pada saat itu Bapani menyinggung kesepakatannya dengan Sai bahwa Sai harus berhenti menjadi dokter jika dia sudah menjadi menantu di keluarga ini. Pirat berkata kepada Bapani, aku sangat mencintai Sai dan aku tidak bisa hidup tanpa Sai. Oleh sebab itulah aku terpaksa harus berbohong kepadamu. Lagian aku juga harus menepati janjiku kepada ayahnya Sai dan aku harus menjadikan Sai sebagai dokter. Mendengar itu dengan kemarahan Bapani langsung saja menampar Pirat yang membuat semua keluarga sangat kaget melihatnya. Sai sambil menangis membela Pirat dan dia bertanya kepada Bapani kenapa Bapani menampar Pirat. Padahal Pirat tidak pernah menyakiti siapapun.
Bapani berkata, "Hentikan omong kosongmu, dan aku tidak mau berbicara dengan penipu sepertimu. Pembohong sepertimu tidak pantas menjadi menantu di keluarga ini karena kau telah mengkhianatiku. Dan kau pirat, sudah tidak ada lagi kepercayaanku terhadapmu." Dengan marah, kemudian Bapani akan pergi dari sana, namun pirat menghentikannya. Pirat meminta maaf kepada Bapani, namun Bapani menolaknya. Pirat berkata, "Saya selalu menyuruhku untuk berkata jujur, namun aku tidak menurutinya. Aku terpaksa berbohong demi kebaikan semua orang. Aku rasa orang tua juga sering berbohong kepada anaknya, namun itu demi kebaikan." Bapani berkata, "Kau benar-benar telah menyakitiku dengan membohongiku hanya demi Sai." Sai berkata, "Ayahku memintaku untuk menjadi dokter, dan aku ingin memenuhi keinginan ayahku. Sedangkan pirat, aku juga sangat mencintainya. Lalu kenapa kau memaksaku memilih salah satu di antara keduanya? Secara tidak langsung, kau telah membunuhku dengan kedua pilihan itu." Mendengar itu, sambil menangis, pirat menyuruh Sai untuk tidak mengatakan itu. Pirat terus mendukung Sai, dan dia meminta Bapani untuk mengerti. Mohit juga mendukung Sai, dan dia berkata bahwa dia berada di pihaknya Sai. Pirat berkata, "Bahkan saudaraku sendiri mendukung keputusan istriku, karena itu bukanlah kesalahan. Jadi sebagai suaminya, aku harus menjaga harga diri istriku." Mendengar itu, Bapani langsung terdiam. Samrat berkata, "Apa yang dikatakan oleh pirat adalah benar, dan tidak ada salahnya jika menantu perempuan membantu suaminya. Itu juga yang dilakukan oleh Paki, dia selalu membantuku di dalam pekerjaanku." Mendengar itu, Paki merasa bangga karena dipuji oleh Samrat. Namun Bapani kembali marah-marah, dan dia berkata bahwa anak-anak mereka telah diperbudak oleh istri mereka sendiri, sehingga mereka selalu saja menuruti kemauan istri mereka. Sementara Sai sendiri kembali meyakinkan Bapani bahwa dia bisa menjadi menantu keluarga ini sambil dia menjalankan karirnya. Sai kemudian akan menyentuh kakinya Bapani untuk mendapatkan kepercayaannya kembali, namun Bapani malah berjalan mundur. Bapani berkata, "Kau tidak pantas mendapatkan kepercayaanku lagi, apalagi rasa hormat di keluarga ini." Bapani kemudian langsung saja melepaskan gelang benang di tangannya Sai dan berkata, "Gelang ini adalah tanda kehormatanmu di keluarga ini. Namun semua ini harus dilepaskan karena kau tidak pantas menerima rasa hormat di keluarga ini." Mendengar itu, Sai merasa sangat sedih, sedangkan Paki dan antek-anteknya merasa sangat senang. Sai berkata, "Aku tidak butuh dihormati oleh siapapun. Akan tetapi meskipun begitu, aku akan selalu menghormatimu." Aswini juga mendukung Sai, dan dia meminta Bapani untuk mengerti. Namun dengan kemarahan, Bapani langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, di dalam kamarnya, Paki berterima kasih kepada Samrat karena Samrat telah mendukungnya di depan semua orang. Paki bertanya apakah Samrat melakukan itu hanya untuk membela Sai. Samrat berkata bahwa dia benar-benar tulus mengatakan hal itu. Di sisi lain, pirat juga sedang berbicara dengan Sai. Pirat nampak sangat bersedih atas apa yang terjadi pada hari itu. Pirat bertanya kepada Sai, apakah Sai marah kepada pirat karena piratlah yang mengajak Sai untuk berbohong kepada Bapani. Namun dengan romantisnya, Sai malah menghibur babang pirat, dan bahkan dia juga membuat pirat tertidur di pangkuannya. Sai berkata, "Aku sangat bangga kepadamu karena kau mendukungku ketika aku disalahkan oleh Bapani. Aku harap semua ini akan berlangsung lama dan kita berdua akan saling mendukung dan bersatu selamanya." Mendengar itu, babang pirat pun tersenyum, dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.